Pernahkah Anda menatap saldo rekening tabungan di aplikasi perbankan dan merasakan kepuasan yang hampir mengalir ke seluruh tubuh? Gambar angka-angka yang terus menanjak, bahkan ketika tidak ada pemasukan tambahan, seringkali menimbulkan perasaan, "Aku sudah aman." Rasa aman inilah yang menjadi topik utama kita hari ini. Banyak orang mengira bahwa saldo tabungan yang terus bertambah adalah tanda keamanan finansial, padahal sebenarnya ia menyimpan benih-benih masalah yang belum tampak. Dalam video ini kita akan menelusuri mengapa persepsi keliru itu muncul, mengapa ia menjadi sinyal bahaya, bagaimana contoh nyata seseorang yang terjebak dalam ilusi itu, serta 3 langkah praktis yang dapat Anda terapkan seketika untuk mengubah pola pikir dan melindungi keuangan Anda. Mari kita mulai dengan menelusuri konteks masalah yang seringkali terlewatkan. Di Indonesia, budaya menabung di bank telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan banyak keluarga. Sejak kecil, kita diajarkan untuk menabung uang saku, menabung untuk liburan, bahkan menabung untuk masa pensiun. Akibatnya, ketika saldo tabungan mulai menumpuk, otak kita secara otomatis mengaitkan angka-angka itu dengan stabilitas. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka yang tampak menggiurkan itu? Pada dasarnya, tabungan yang hanya mengendap di rekening tanpa ada strategi alokasi lain sebenarnya berada dalam kondisi rentan terhadap 2 ancaman utama, inflasi dan peluang investasi yang terlewatkan. Inflasi, meskipun terdengar abstrak, secara perlahan menggerogoti daya beli uang Anda. Jika tingkat inflasi tahunan berada di kisaran 5 hingga 7%, maka setiap Rp100.000 yang Anda simpan hari ini akan bernilai kurang lebih Rp50.000 dalam 10 tahun ke depan bila tidak menghasilkan imbal hasil yang setara atau lebih tinggi. Di sisi lain, kesempatan untuk menumbuhkan aset melalui investasi, baik itu saham, obligasi, reksadana, atau properti, tidak akan pernah kembali. Jadi, meskipun saldo tabungan terus naik, nilai realnya sebenarnya menurun. Mengapa banyak orang tetap terjebak dalam persepsi ini? Salah satu penyebab utama adalah mentalitas aman yang terbentuk sejak masa kanak-kanak. Orang tua, guru, dan media sering menekankan pentingnya menabung sebagai satu-satunya cara menghindari kebangkrutan. Di samping itu, rasa takut mengambil risiko membuat banyak individu menolak peluang investasi yang dianggap berbahaya. Ada pula faktor psikologis yang disebut bias status quo, di mana manusia cenderung memilih jalan yang sudah dikenal meski ada alternatif yang lebih menguntungkan. Kombinasi ketiga faktor ini menumbuhkan keyakinan bahwa saldo tabungan yang terus bertambah adalah satu-satunya indikator kesehatan keuangan yang sah. Untuk memberi gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat kisah Budi, seorang karyawan swasta berusia 35 tahun yang tinggal di Jakarta. Selama 10 tahun terakhir, Budi rutin menabung setengah gaji setiap bulannya ke rekening tabungan utama. Ia bangga karena saldo tabungannya kini mencapai Rp300 juta, angka yang menurutnya cukup untuk menutupi biaya hidup selama 5 tahun ke depan. Namun, ketika pandemi melanda dan perusahaan tempatnya bekerja harus melakukan pemotongan gaji, Budi mendapati bahwa tabungannya tidak cukup menutupi kenaikan biaya hidup yang dipicu inflasi. Harga kebutuhan pokok naik hampir 12% dalam 1 tahun, sementara bunga tabungan yang ia terima hanya 0,5%. Akibatnya, daya beli Budi menurun drastis, dan ia terpaksa meminjam uang dari teman untuk menutupi tagihan listrik dan air. Pada akhirnya, Budi menyadari bahwa meskipun saldo tabungannya tampak aman, ia sebenarnya berada di ambang krisis keuangan yang belum terlihat. Dari contoh Budi, kita dapat menarik pelajaran penting. Angka-angka di layar tidak selalu mencerminkan realitas ekonomi yang sesungguhnya. Untuk mengubah pola pikir ini, saya akan memperkenalkan sebuah kerangka kerja sederhana yang dapat membantu Anda menilai kembali keamanan finansial Anda. Kerangka kerja tersebut terdiri dari 3 pilar utama, evaluasi daya beli real, diversifikasi alokasi dana, dan penetapan tujuan investasi yang terukur. Setiap pilar saling melengkapi dan membentuk fondasi yang kuat untuk menghindari jebakan tabungan yang hanya tampak aman. Langkah pertama dalam kerangka kerja ini adalah mengevaluasi daya beli real dari tabungan Anda. Caranya tidak memerlukan kalkulator canggih, cukup dengan mencatat tingkat inflasi tahunan yang diumumkan Badan Pusat Statistik, kemudian mengalihkan saldo tabungan dengan faktor penurunan nilai. Misalnya, jika saldo Anda Rp100 juta dan inflasi tahun ini 6%, nilai realnya setelah 1 tahun menjadi sekitar Rp94 juta. Dengan melakukan perhitungan ini secara berkala, Anda akan menyadari bahwa tabungan yang tampak bertambah sebenarnya berkurang dalam hal kemampuan membeli barang dan jasa. Pengetahuan ini menjadi pendorong kuat untuk mencari alternatif alokasi yang menghasilkan imbal hasil di atas tingkat inflasi. Setelah Anda menyadari penurunan nilai real, langkah kedua adalah mengalokasikan sebagian dari tabungan ke instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan jangka panjang Anda.
Tidak perlu langsung menaruh seluruh dana ke pasar saham yang bergejolak. Mulailah dengan menentukan persentase yang realistis, misalnya 10 hingga 20%, untuk dialokasikan ke produk investasi yang relatif stabil seperti obligasi pemerintah atau reksadana pasar uang. Selanjutnya, secara bertahap tingkatkan porsi tersebut ke instrumen yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi, seperti reksadana saham atau ETF, seiring dengan peningkatan pengetahuan dan toleransi risiko Anda. Proses ini bukan sekadar memindahkan uang, melainkan membangun kebiasaan meninjau portofolio secara periodik, menyesuaikan alokasi sesuai dengan perubahan kondisi pasar dan tujuan pribadi. Langkah ketiga, dan tidak kalah penting, adalah menyiapkan dana darurat yang terpisah dari tabungan utama. Banyak orang beranggapan bahwa tabungan yang ada sudah cukup untuk mengatasi keadaan darurat, padahal dana darurat seharusnya mudah diakses, liquid, dan cukup untuk menutupi 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin. Untuk mencapainya, alokasikan sebagian kecil dari tabungan, misalnya 50 juta rupiah, ke rekening yang memberikan kemudahan penarikan tanpa penalti, seperti rekening tabungan berjangka pendek atau deposito harian. Dengan memisahkan dana darurat, Anda tidak akan tergoda untuk mengorbankan investasi jangka panjang ketika situasi mendesak muncul, sekaligus menjaga kestabilan keuangan secara keseluruhan. Ketiga langkah tersebut memang terdengar sederhana, namun implementasinya memerlukan disiplin dan penyesuaian kebiasaan. Mari kita bahas secara lebih rinci bagaimana Anda dapat mempraktikkan masing-masing langkah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, untuk menghitung dampak inflasi pada tabungan, Anda dapat memulai dengan mencatat saldo akhir bulan ini. Selanjutnya, cari data inflasi bulanan atau tahunan yang tersedia di situs resmi BPS atau Bank Sentral. Kalikan saldo dengan 1 inflasi untuk mendapatkan nilai real. Lakukan perhitungan ini setiap 3 bulan sekali dan catat perbedaan nilai real versus nilai nominal. Jika Anda menemukan bahwa nilai real menurun secara konsisten, itu menjadi sinyal kuat bahwa tabungan Anda tidak lagi cukup melindungi daya beli. Pada titik ini, Anda dapat menetapkan target imbal hasil minimal, misalnya 8% per tahun, yang berada di atas rata-rata inflasi, sebagai patokan untuk mencari instrumen investasi yang sesuai. Kedua, dalam proses diversifikasi, penting untuk memahami profil risiko pribadi. Jika Anda cenderung menghindari fluktuasi nilai, mulailah dengan produk obligasi pemerintah atau reksadana pasar uang yang memberikan imbal hasil stabil meskipun lebih rendah. Jika Anda memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi, alokasikan sebagian dana ke reksadana saham yang dikelola oleh manajer profesional. Cara praktis untuk memulai adalah membuka rekening investasi di platform digital yang terpercaya, kemudian melakukan transfer dana secara otomatis setiap bulan sesuai dengan persentase yang telah Anda tetapkan. Otomatisasi ini membantu menghindari penundaan atau penyesuaian emosional yang seringkali menghambat konsistensi investasi. Ketiga, dalam menyiapkan dana darurat, pertama-tama identifikasi total pengeluaran bulanan Anda, termasuk kebutuhan pokok, cicilan, dan biaya tak terduga seperti asuransi kesehatan. Kalikan angka tersebut dengan 3 hingga 6, tergantung pada stabilitas pendapatan Anda. Setelah mengetahui jumlah target dana darurat, alokasikan dana tersebut ke rekening yang mudah diakses, misalnya rekening tabungan berjangka pendek dengan bunga lebih tinggi daripada tabungan reguler. Pastikan Anda tidak mencampur dana darurat dengan dana investasi, karena tujuan keduanya berbeda. Satu untuk keamanan likuid, yang lain untuk pertumbuhan nilai. Setelah ketiga langkah tersebut dijalankan, penting untuk memantau hasilnya secara berkala. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan membuat catatan bulanan yang mencakup 3 indikator utama, nilai real tabungan, persentase alokasi investasi, dan saldo dana darurat. Nilai real tabungan harus menunjukkan tren yang tidak menurun, atau setidaknya menurun lebih lambat daripada inflasi. Persentase alokasi investasi sebaiknya meningkat secara bertahap sesuai rencana, sementara saldo dana darurat harus tetap berada di atas batas minimum yang telah ditetapkan. Jika pada akhir kuartal Anda menemukan bahwa nilai real masih menurun tajam, atau alokasi investasi belum mencapai target, maka saatnya meninjau kembali strategi, mungkin dengan menambah porsi investasi atau mencari instrumen dengan imbal hasil lebih tinggi. Tidak ada strategi yang bebas risiko, dan dalam proses ini Anda mungkin akan menemui beberapa tantangan. Salah satu kesalahan umum adalah terlalu cepat memindahkan seluruh tabungan ke investasi berisiko tinggi tanpa menyiapkan dana darurat terlebih dahulu. Hal ini dapat berujung pada kebutuhan likuiditas yang tak terduga, memaksa Anda menjual investasi pada saat pasar sedang turun, sehingga mengunci kerugian. Kesalahan lain adalah mengabaikan biaya transaksi atau pajak yang dapat menggerogoti hasil investasi, terutama pada produk yang memiliki biaya manajemen tinggi. Untuk menghindari jebakan tersebut, selalu periksa struktur biaya sebelum memutuskan berinvestasi,
dan pilih produk yang transparan serta sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika langkah pertama Anda tidak memberikan hasil yang diharapkan, misalnya nilai real tabungan tetap menurun meskipun sudah menghitung inflasi, pertimbangkan untuk meningkatkan porsi investasi atau mencari instrumen yang memberikan imbal hasil lebih tinggi, seperti reksadana campuran atau saham blue chip yang memiliki dividen stabil. Namun, jangan terburu-buru melompat ke produk yang terlalu spekulatif tanpa pemahaman yang cukup. Lakukan riset, ikuti webinar edukasi keuangan, atau konsultasikan dengan perencana keuangan independen untuk mendapatkan pandangan yang objektif. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa perubahan kebiasaan keuangan tidak terjadi dalam semalam. Proses adaptasi memerlukan waktu, dan Anda harus bersabar ketika hasil belum langsung terlihat. Seringkali, keberhasilan terletak pada konsistensi, menabung secara teratur, berinvestasi secara otomatis, dan meninjau kembali rencana setiap 3 bulan. Konsistensi ini akan membentuk kebiasaan yang pada akhirnya menghasilkan akumulasi nilai bersih yang lebih kuat dan tahan terhadap guncangan ekonomi. Setelah menempuh semua tahapan tersebut, Anda akan mulai merasakan perbedaan signifikan. Daya beli real Anda tidak lagi tergerogoti inflasi, portofolio investasi mulai memberikan imbal hasil yang melampaui ekspektasi, dan dana darurat siap mengatasi situasi tak terduga tanpa mengorbankan pertumbuhan aset. Pada titik ini, Anda tidak lagi mengandalkan tanda aman, semu berupa saldo tabungan yang terus naik, melainkan memiliki sistem keuangan yang terukur, beragam, dan berkelanjutan. Sebagai penutup, mari kita rangkum poin-poin utama yang telah kita bahas. Pertama, tabungan yang terus bertambah bukanlah jaminan keamanan finansial karena inflasi dapat menggerogoti nilai realnya. Kedua, rasa aman yang keliru ini biasanya berakar pada pola pikir tradisional yang menekankan menabung tanpa diversifikasi. Ketiga, contoh nyata Budi memperlihatkan bagaimana tabungan yang tampak kuat dapat berubah menjadi beban ketika inflasi dan perubahan pendapatan terjadi. Keempat, 3 langkah praktis yang dapat Anda terapkan segera meliputi evaluasi dampak inflasi pada tabungan, alokasi sebagian dana ke instrumen investasi yang sesuai, serta penyiapan dana darurat yang terpisah dan likuid. Kelima, dengan memantau 3 indikator utama, nilai real tabungan, persentase alokasi investasi, dan saldo dana darurat, Anda dapat mengukur efektivitas strategi dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Terakhir, hindari kesalahan umum seperti mengabaikan biaya transaksi atau mengorbankan dana darurat demi investasi berisiko tinggi. Sekarang giliran Anda. Luangkan beberapa menit untuk membuka aplikasi perbankan Anda, catat saldo terakhir, dan lakukan perhitungan sederhana tentang nilai realnya. Lalu, tentukan persentase kecil yang akan Anda alokasikan ke investasi, dan pastikan dana darurat Anda sudah mencukupi 3 bulan pengeluaran. Jika Anda belum memiliki rencana, buatlah 1 hari ini dan jalankan secara konsisten. Perubahan kecil yang Anda lakukan sekarang akan menjadi fondasi kuat bagi kebebasan finansial di masa depan. Jika video ini membantu Anda melihat kembali apa yang selama ini Anda anggap aman, beri komentar di bawah tentang apa langkah pertama yang akan Anda ambil. Saya sangat ingin mendengar pengalaman Anda. Apakah Anda pernah terjebak dalam ilusi tabungan yang menipu? Atau apakah Anda sudah mulai mengimplementasikan strategi diversifikasi? Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin masih mengandalkan saldo tabungan sebagai satu-satunya ukuran keamanan. Dengan berbagi pengetahuan, kita semua dapat menghindari jebakan finansial yang tersembunyi dan melangkah menuju masa depan yang lebih stabil. Terima kasih telah menonton. Semoga perjalanan keuangan Anda semakin cerdas dan terarah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.